Langkah kedua, kita akan membuat handle dari binder clip ini ya. Jadi untuk pembuatannya kita menggunakan objek path ya, sama dengan pembuatan jalur binder clip. Nah, langkah yang paling awal kita harus mengubah view-nya, viewportnya itu menjadi top orthographic atau dengan numpad 7. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita menambahkan objek path ya dengan cara shift A, kemudian pilih curve, pilih path. Nah, ini objeknya sama. Nah, kita geser sumbu X ya, kita geser ke kanan karena kita akan menentukan bentuknya itu sesuai dengan ini ya, binder clipnya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal bentuk polanya terlebih dahulu ya. Kita bentuk polanya dengan cara kita memindah modenya menjadi edit ya. Kita pindah modenya menjadi mode edit atau tekan tab. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengubah bentuknya sesuai dengan binder clipnya ini ya. Kita letakkan di sini, kemudian kita seleksi titik yang lain, kemudian kita cukup grab atau geser gitu ya, geser, dan hanya disamakan dengan bentuknya, bentuk dari binder clip yang sudah kita buat sebelumnya. Ini seperti ini. Ini juga sini seperti ini. Kemudian kalau kita perlu menambahkan segmen, cukup dengan menekan E ya, atau extrude. Kemudian E lagi, E lagi, E lagi gitu, sampai betul-betul sesuai dengan keinginan yang kita harapkan, seperti itu ya. Ini juga kalau masih kurang kita grab. Nah, ini kan saya rasa kurang segmen di sini, jadi cukup dengan subdivide ya. Kalau memang cukup sudah biarkan saja, tapi kalau dirasa masih kurang bisa dibagi ya dengan cara subdivide tadi gitu. Ini juga saya rasa masih kurang. Nah, ini polanya. Nah, ini udah cukup nih. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menambahkan depth-nya. Jadi kita tambahkan, kita jadi supaya berbentuk seperti pipa gitu ya. Jadi dia ada bentuk tabung gitulah ya, apa ya istilahnya. Ya itulah ya, nanti kita coba lihat saja di sini nih, di sini. Kita pindahkan ke panel ini, tool ini, object data properties ya, yang berwarna hijau gitu. Kemudian kita arahkan ke bawah ke tool geometry ya, ke tool geometry kita buka, kemudian kita tambahkan ini nilai dari depth atau bevelnya itu ya, kita tambahkan. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau memang terlalu besar atau kurang besar, silahkan disesuaikan sendiri. Nah, saya rasa cukup segini. Nah, ini kan masih kurang ke atas ya, jadi kita harus menggeser ke atas. Berarti kalau ke atas ini sumbu Z, berarti GZ. Nah, supaya bagus hasilnya, kita sesuaikan dengan bentuk dari binder clipnya itu ya. Ini saya rasa sudah cukup. Nah, ini tapi di sini kurang. Nah, kita perbaiki di bagian sini. Kita grab sumbu J ini segini. Nah, ini kurang bagus di sini ya. Ini kurang bagus. Nah, ini sekarang udah lumayan. Ini kurang ke bawah, berarti kita grab sumbu J. Nah, seperti ini. Ini kurang. Nah, kalau sudah bagus, udah dirasa bagus, sekarang kita tinggal menambahkan modifier mirror ya. Kita tambahkan modifier mirror supaya dia menjadi satu bagian dari handle gitu ya. Tambahkan modifier di sini. Ini add modifier, pilih mirror. Nah, ini kan mirrornya belum sesuai nih. Nah, kita sesuaikan dengan
aksisnya ya. Jadi aksis yang mana supaya bentuknya itu menjadi utuh. Kalau ini mungkin sumbunya aksisnya itu Y ya, kita coba Y. Nah ini udah benar. Nah ini sudah tampilan akhirnya. Nah ini kalau masih dirasa kurang bagus, tinggal diperbaiki lagi ya, diperbaiki. Bisa diperbaiki seperti ini. Ini akan saya lakukan perbaikan di sini supaya ya bentuknya kurang lebih sama lah ya dengan yang aslinya. Nah, kita aktifkan mode clipping di sini supaya dia tidak melebihi ini ya. Nah, ini sudah aktif clippingnya. Seperti ini. Nah, namun ini kalau kita lihat di sini, ini belum sesuai ya, belum sesuai. Jadi belum sama besar antara yang kiri dengan yang kanan. Jadi kita lakukan pemindahan origin. Tapi kalau yang sudah sesuai biarkan saja. Nah, ini kebetulan punya saya belum sesuai. Jadi kita letakkan originnya itu di tengah sumbu koordinat atau di word origin ya. Ini ya di 3D cursor. Jadi cukup ke object mode. Setelah itu klik kanan, set origin to 3D cursor. Nah ini masih kurang. Nah sekarang kita perbaiki lagi ya. Kita perbaiki. Nah seperti ini. Ini saya rasa udah lumayan bagus. Tinggal kita tambahkan bagian yang lain ya, atau bagian yang bawah. Nah, kita cukup menambahkan mirror juga ya. Di sini add mirror, add modifier, kemudian pilih mirror di sini. Nah, namun mirrornya dia masih sesuai dengan sumbu X. Nah, kita rubah aksisnya menjadi ini, kalau nggak salah sih sumbu Z, karena dia akan menambahkan ya, atau mirror ke bawah. Coba aja sumbu Y, coba. Bukan kan? Nah, berarti sumbu Z. Ya, betul. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini untuk langkah yang kedua. Jadi sudah selesai prosesnya. Nah, untuk yang terakhir saya akan menambahkan sedikit supaya dia itu menempel ya. Saya akan menambahkan sedikit. Gini, A. Nah, kita letakkan posisinya itu di sini. Nah, kita letakkan posisinya di sini. Di tengah sini ya. Nah, di sini, di tengah sini antara ini dan ini. Kemudian shift S, kita pindahkan 3D cursornya ke sini. Cursor to selected. Nah, kita pindahkan 3D cursor ke bagian sini, kemudian kita pindahkan origin dari handle-nya. Oh, sorry, ini kita belum ganti namanya menjadi handle. Oke, kalau sudah, klik kanan, set origin to 3D cursor. Nah, ini. Nah, tapi ini masih kurang. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita coba buat. Nah, di sini. Ini aja yang ini. Jadi kita seleksi yang bagian sini ke handle-nya. Kemudian shift S to cursor to selected. Nah, kita rubah originnya di sini. Jadi pas di sumbu X. Kemudian seleksi bagian handle-nya, jangan lupa diseleksi, kemudian klik kanan, set origin to 3D cursor. Nah, dia jadinya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita rubah, kita putar supaya yang bagian ujungnya ini menempel ke ujung. Oke, kalau sudah, ke edit mode, bagian handle ke edit mode, kemudian jangan lupa diseleksi semua atau hotkeysnya A, kemudian rotasi sumbunya, dia sumbunya Y ya. Jadi RY. Nah, gitu. Kita ulangi. RY, kemudian samakan sampai ya kurang lebih menempel lah ya. RY. Ya, seperti ini. Kita lihat kalau masih ada yang kurang, kita bisa perbaiki. Kita lihat, nah di sini ini masih kurang. Kita perlu mengangkat ke atas, atau yang ini kita hapus bagian ini. Jadi saya ingin
yang bagian sini yang kita hapus saja ya. Bagian sini berarti bagian ini. Nah, dua bagian ini kita hapus. Jadi pakai pakai face select di sini, kemudian seleksi yang bagian sini, sela-selanya ini ya. Kemudian X atau delete ya, delete pilih yang face. Nah, kita lihat hasilnya masih kurang satu ternyata ya. Berarti kita hapus lagi di bagian yang ini, face, jangan lupa. Nah ini udah bagus nih. Oke, saya rasa udah cukup. Ini kalau mau diperkecil juga silahkan. Itu untuk langkah pembuatan handle-nya.